tapi pun tetap semangat dan merdeka. Ya, bertemu kembali seperti biasanya dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang kembali tentang pemrograman web menggunakan PHP native ya. Dan topik pembicaraan kita saat ini adalah untuk bahasan ini, kalau versi saya sendiri ya, jadi rekap ini kalau versi saya ini dibagi dua ya. Jadi yang pertama adalah rekap yang langsung dapat menggunakan query SQL. Ya, saya katakan demikian karena untuk membuat rekapnya ya kita cukup membuat query SQL yang sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian yang kedua adalah rekap yang ya menggunakan program. Tapi ini pendapat saya sendiri ya. Kalau misalkan ada yang punya pendapat berbeda, tentu saja tidak menjadi masalah. Nah, kemudian kalau kita lihat detailnya ya, jadi rekap ini versi saya ini ada dua ya. Rekap yang langsung menggunakan SQL dan rekap yang harus menggunakan program. Nah, rekap yang menggunakan SQL langsung ini kapan ya dapat kita lakukan ya. Ini adalah ketika kita mau merekap data ya, bahasanya rekap data di mana datanya ini ada istilahnya rekap datanya ada pada satu field atau kolom. Kolom aja nggak apa-apa. Ini berisi satu data. Ya, mungkin nanti kita lihat detailnya ya. Nah, kemudian kebalikannya kalau yang rekap menggunakan program, jadi ini adalah manakala satu field ya atau kolom ini berisi banyak data ya, maksudnya data yang akan direkap ya. Misalkan kita punya
punya field atau kolom jenis kelamin ya. Terserah mau isinya L misalkan atau isinya adalah laki-laki atau P ya, atau perempuan misalkan ya. Ya tentu saja harus seragam ya. Kalau L ya L, P, LP, PL dan sebagainya, atau laki-laki, perempuan, laki-laki ya. Nah ini berarti kan satu field atau satu kolom ini berisi satu data ya. Nah berbeda dengan kasus misalkan kita punya field nama lengkap ya. Nah namanya ini misalkan adalah ada Wisaketi, ada Mukidi misalkan ya, dan sebagainya ya. Nah kemudian kita ingin menghitung banyaknya huruf di dalam nama ya. Nah ini kan berarti misalkan Dwi Saketi ya, ini kan berarti ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, mungkin 10 ya, ada 10 data ya. Kalau misalkan laki-laki ini kan dianggap satu data laki-laki ya. Nah jadi ini menurut saya seperti ini ya. Jadi satu kolom satu data itu adalah yang ini ya, kemudian satu kolom banyak data itu ini. Ya nanti tentu saja tergantung kasusnya ya. Misalkan akan merekap menurut pekerjaan ya. Walaupun pekerjaan itu isinya banyak ya, misalkan pedagang, kemudian petani, guru atau wira swasta ya, tapi itu kan dianggap satu data ya. Jadi itu kalau rekap seperti itu kita dapat menggunakan query ya. Kalau misalkan kita punya data yang berisi kalimat ya. Nah kemudian kita ingin menghitung banyaknya kata ya dalam data dari kalimat-kalimat yang ada ya. Nah berarti kan satu kolom satu field itu isinya banyak kata ya. Nah berarti rekapnya tidak dapat dilakukan menggunakan query SQL biasa, tapi harus membuat program rekap sendiri. Nah untuk kesempatan pertama ini kita akan membahas yang bagian pertama ya. Kita dapat mencobanya di SQL langsung ya. Jadi kita bisa coba ya, misalkan kita masuk ke ini ya, MariaDB sem cd sem kemudian MySQL bin ya. Kita masuk ke kliennya MySQL minfo root minp, nama database-nya adalah latihan.
kita misalkan select nama lengkap, jenis kelamin, from manusia ya. Ya. Ya, nah di sini kita punya data jenis kelamin ya. Kemudian kita ingin menghitung berapa laki-laki, berapa perempuan. Nah, sebenarnya ini juga banyak cara ya. Misalkan kita select count jenis kelamin where from dulu ya, from manusia, where jenis kelamin sama dengan L misalkan ya. Kemudian ketika menghitung yang perempuan, ini where-nya diganti dengan P ya. Nah, tapi ini kan query-nya 2 kali ya. Nah, kita dapat menghitung laki-laki dan perempuan ini dengan 1 kali query ya. Misalkan gimana? Misalkan select count jenis kelamin from apa ya, manusia, group by jenis kelamin. Ya, jadi kita di sini sekali query bisa mendapatkan laki-laki dan perempuan ya. Kalau mau ditampilkan jenis kelaminnya juga, berarti ini select jenis kelamin, count jenis kelamin from manusia, group by jenis kelamin ya. Jadi kita dapatkan L itu 5, P ini 4 ya. Nah, yang perlu ditambahkan adalah kita menambahkan S ya, untuk menyimpan hasilnya ke dalam variabel. Jadi misalkan ini S, ini juga sama, nggak apa-apa ya, jenis kelamin, kemudian yang ini S jumlah ya. Jadi lebih terlihat di situ ya, jenis kelamin laki-laki jumlahnya 5, jenis kelamin perempuan jumlahnya 4. Nah, ini ya kalau hasil query-nya sudah didapatkan ya, berarti kan tinggal ditampilkan ke layar ya. Berarti ini adalah materi pertama ya, membaca data. Ya, jadi ini query-nya sudah didapatkan seperti ini ya. Berarti kita sekarang tinggal membuat program ya. Ya, kita buat seperti ini. Kita berikan komentar dulu ya. Perlu diingatkan kembali bahwa kita menulis program itu bukan untuk komputer ya, tapi untuk sesama programmer. Program untuk merekap data, mungkin kita sebutin aja, menghitung jumlah laki-laki dan perempuan ya, menggunakan query SQL. Dibuat pada tanggal 8 Juli 2021. File ini diberi nama
Ya, karena ini menggunakan query biasa, jadi materinya adalah materi membaca tabel satu database ya. Jadi urutannya adalah pertama membuat koneksi ya, misalkan koneksi sama dengan MySQLi connect, ini adalah alamat servernya, kemudian ini adalah usernya, kemudian password, kemudian nama database-nya. Setelah itu membuat query ya, misalkan query sama dengan ya, ini biar space-nya lebar ya. Query-nya tadi adalah select count, select jenis kelamin S, jenis kelamin, kemudian yang berikutnya adalah count jenis kelamin S, jumlah ya, from manusia, kemudian group by ya, membuat query, kemudian menjalankan query dan menyimpan hasilnya. Misalkan hasil query sama dengan MySQLi query ya, ini parameternya adalah koneksi dan query-nya apa. Seperti biasanya, kemudian hasil query-nya ini adalah di hasil query diletakkan dalam looping while ya, kemudian dipotong-potong menggunakan MySQL factory ya. Jadi kita buat di sini while misalkan recap sama dengan MySQL factory, hasil query-nya adalah hasil query. Ya, ini kita tes aja dulu ya, kita tampilkan berarti ini misalkan jumlah sama dengan recap jumlah ya. Kita tampilkan jumlah, kemudian kita berikan gambar.
Mungkin cukup segini aja dulu untuk mengecek dulu hasilnya seperti apa. Kemudian kita masuk ke dalam browser ya. Namanya berarti rekap jenis kelamin. Mungkin harus di-refresh ya. Rekap jenis kelamin. Ya, ini berarti ada yang salah. Di mana salah? Ya, kalau bingung dengan errornya, ini kita bisa display errornya di on kan terlebih dahulu ya. SQL connect root latihan query ya. Kalau kita bingung berarti kita buka PHP ini ya, display errornya kita on kan dulu ya. Web server kita matikan, kemudian kita hidupkan kembali. Kita coba baris 26. Ya, berarti ini adalah query-nya yang salah ya. Koneksi localhost. Ya, kalau ketemu seperti ini gimana? Ya, mungkin ini query-nya kita copy ya. Kemudian kita jalankan ya. Ini berarti ada yang salah. Select jenis kelamin, jenis kelamin, count. Ini bedanya apa? Ada yang beda. Ya, select jenis kelamin, count, group by. Oh iya, ternyata spasi pengaruh ya. Jadi ini kita coba lagi ya. Kalau countnya ini pakai spasi, kita rekam, error ya. Nah, kalau ini nggak pakai spasi, kita rekam, iya ada hasilnya. Ya, sudah ketemu 5 dan 4 ya. Ini ya sama ya, antara hasil di program dengan hasil ini sama ya. Berarti sudah benar ya.
Ya sebenarnya kalau seperti ini sudah selesai ya, tinggal merapikan ya. Ya kalau misalkan ini mau dirapikan, berarti kita membuat tabel ya. Ini taruh di paling atas nggak apa-apa, misalkan tabel order dengan satu ya. Kita berikan penutupnya. Untuk headernya ya mungkin nanti kita lewat, nanti bisa dirapikan sendiri ya. Berarti kita di sini membuat baris baru, kemudian penutupnya ini /tr. Berarti jumlahnya ini di dalam td line sama dengan kanan ya, kemudian jumlahnya, terus ini penutupnya. Kita coba dulu satu ya, kemudian ini jumlahnya, kemudian jenis kelaminnya ya, ini sama dengan rekap ya, ini tinggal dirapikan saja. Kemudian yang jumlahnya di kolom kedua, berarti yang ini judul ini boleh di center ya. Ini adalah kita rekam dulu ya, sudah didapatkan seperti ini ya. Laki-lakinya 5, perempuannya 4 ya. Jadi ini sebenarnya materinya masih sama dengan ini ya, membaca isi tabel ya, membaca isi tabel. Hanya kalau di awal-awal kita select biasa ya. Nah sekarang selectnya adalah ada select font, kemudian ada group by. Ini mudah ya, jadi bagaimana kita merekap menggunakan query secara langsung ya. Sekali lagi mungkin kita ingatkan kembali tadi ya di bagian awal bahwa rekap yang model seperti ini nih hanya untuk kasus di mana satu field itu adalah dianggap sebagai satu data ya. Misalkan jenis kelamin, pekerjaan, yaitu kan satu field yang hanya satu akan dianggap satu data ya. Tapi akan berbeda dengan misalkan fieldnya adalah nama lengkap ya. Kemudian kita ingin menghitung banyaknya huruf misalkan ya. Nah berarti kan ini kan satu feed ini datanya ya banyak ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Nah kalau seperti ini maka sepengetahuan saya ini tidak dapat dilakukan menggunakan
query biasa ya, tapi kita harus membuat program untuk merekap data yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya setelah ini. Ya, terima kasih. Jadi ini bahasan tentang merekap data dengan menggunakan query secara langsung. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya ketika kita nanti akan mengolah data ya, berarti kita dapat melakukannya dengan menggunakan query seperti ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Seperti biasanya slogan kita adalah titik koma aja aku perhatiin.